Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil pengamatan kuliah lapang di hutan mangrove. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya Rindiantika. Saya Muhammad Alfian Farham. Saya Rikna Fiani. Saya Rina Fitra. Dan satu rekan kami lagi yang sedang sakit tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita pada penjelasannya. Terima kasih. Kalau yang ini kan dibuatnya memang sudah ada secara alami. Jadi kalau yang dibuat itu di perluasan sana. Cuma ini dikeluarkan keputusan atau peraturannya bahwa ini jadi kawasan konservasi itu sejak 2003. Fungsi dan peran dari hutan mangrove itu sebenarnya sangat banyak ya, di mana salah satunya itu untuk mencegah terjadinya abrasi, terus sebagai tempat bertelur atau pemijahan kepiting dan ikan-ikan, terus manfaatnya yang lain itu sebagai pemecah gelombang atau pemecah ombak. Jenis flora yang pertama yaitu ada api-api Avicennia alba. Manfaat dari jenis ini yaitu dapat menjadi kayu bakar dan bahan bangunan bermutu rendah. Getahnya dapat digunakan untuk mencegah kehamilan, lalu buah ini juga dapat dimakan. Bakau Rhizopora apiculata. Manfaat dari bakau Rhizopora apiculata, kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar dan arang. Kulit kayu berisi hingga 30% tanin. Cabang akar dapat digunakan sebagai jangkar dengan diberati batu. Yang berikut adalah bius atau Tinamou Bruguiera parviflora. Nah, manfaatnya itu untuk kayu bakar, tiang, dan arang. Buahnya dilaporkan digunakan untuk mengobati penyakit herpes. Akar serta daunnya digunakan untuk mengatasi kulit terbakar. Di Sulawesi, buahnya dimakan setelah direndam dan dididihkan. Jenis flora keempat yaitu api-api putih Avicennia marina. Manfaat dari jenis flora ini yaitu mangrove memiliki beragam manfaat, mulai dari segi ekologi yang dapat mengurangi kemungkinan abrasi pada pesisir, mengurangi arah angin dari laut, hingga menjadi penghalang utama saat terjadi tsunami. Dari sektor ekonomi, pada tanaman ini, batang merupakan bagian yang sering digunakan, seperti untuk bahan bangunan dan pembuatan arang. Beragam manfaat ekonomi tersebut dapat digunakan secara bijak oleh manusia. Jenis tanaman Rhizopora mucronata, manfaatnya kayu digunakan sebagai bahan bakar dan arang, tanin dari kulit kayu digunakan untuk pewarnaan, dan kadang-kadang juga digunakan sebagai obat dalam kasus hematuria atau pendarahan pada air seni, dan juga seringkali tanaman ini ditanam di sepanjang tambak untuk melindungi pematangan. Kepiting uca atau disebut juga kepiting fiddler mempunyai 97 spesies yang tersebar di hutan bakau, rawa-rawa, dan juga pantai berpasir atau berlumpur. Mereka sering ditemukan dalam jumlah besar. Kepiting uca juga memiliki perilaku lucu, yaitu makan, bertengkar, dan kimpoi. Semua dilakukan pada waktu yang sama. Nah, yang berikut itu adalah ikan tempakul. Nah, ikan tempakul atau biasanya kita sebut dengan glodok adalah jenis ikan dari beberapa marga yang termasuk ke dalam anak suku Oxudercinae. Ikan-ikan ini senang melompat-lompat ke daratan, terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal di sekitaran hutan bakau atau ketika air surut. Fauna yang ketiga yaitu ada kadal bakau atau nama lainnya Emoia atrocostata. Hewan ini merupakan hewan karnivora. Makanannya terdiri dari krustase kecil, ikan serangga, dan kadal kecil. Hewan ini juga aktif pada waktu siang dan malam hari, pandai berenang dan sering menjelajah zona interdal saat air surut untuk mencari makan. Yang keempat yaitu bajing kelapa.
Bajing kelapa atau Calosiurus notatus merupakan hewan penggerak. Seringkali orang berpendapat bahwa bajing dan tupai adalah spesies yang sama, tapi kenyataannya kedua jenis hewan tersebut berbeda. Mereka hidup di pohon arboreal, tapi terkadang seringkali turun ke tanah. Satwa yang bersifat arboreal ini ditemukan pada lingkungan yang berbeda, seperti hutan hujan tropis dan hutan mangrove. Bajing kelapa juga menyukai habitat perkebunan. Yang terakhir, bekantan. Bekantan atau Nasalis larvatus atau yang biasa disebut monyet Belanda hidup bebas di dalam hutan mangrove. Monyet ini merupakan spesies primata yang tergolong langka dan endemik dengan habitat terbatas pada hutan bakau. Kebanyakan bekantan memakan daun pohon bakau dan pedada. Meski lebih banyak menghabiskan waktu di atas pohon, bekantan juga memiliki kemampuan berenang dan menyelam yang baik.